Oke, selamat sore dengan saya Budi Setiawan, Buset, sebagai Ketua Kelas Puisi Bekasi. Saat ini saya sedang berada di mana tebak ya? Di rumah Sastra dan Perpustakaan Kang Ahmad Tohari di Jatilawang, Banyumas. Ini dalam rangka ketemu yang keberapa ya? Mungkin udah banyak sekali. Gimana Kang Ahmad Tohari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sehat, baik. Sehat, Sampai alhamdulillah. keluarga sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Jadi kita bertemu udah berapa kali mampir di tempat Iya, Kang Ahmad Tohari karena saya mau ke Purworejo mampir ke Kang Ahmad Tohari. Nah mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Kang Ahmad Tohari ya. iya, Nah Kang Ahmad Tohari ini kan suka sastra dan novelnya udah banyak nih saya baru dikasih yang terbitan ulang oleh Gramedia ya. Jadi Ronggeng Duku Paruk yang sangat ikonik. Kang Ahmad Tohari nulisnya sastranya ini trilogi ya Kang ya. iya. Trilogi. Nah, Kang Ahmad Tohari itu mulai kapan tertarik sastra sebenarnya? Karya sastra saya terbit pertama tahun 1971. Itu sudah nulis Sudah dalam nulis bentuk buku? cerita pendek, belum? Oh belum, cerita pendek. Yang kemudian diterbitkan dalam buku apa, Kang? Itu kumpulan cerita pendek yang bernama mungkin Senyum Karyamin. Oh, Senyum Karyamin. Mungkin saya tidak begitu Berarti itu paham. mungkin yang pertama ya? Pertama. Tapi hobi sastra Kang Ahmad Tohari mulai SD atau SMP atau apa ya? Mulai SMP saya sudah sangat suka membaca. Membaca Ya. di sekolahan. Ya, di mana saja kalau tidak ada di sekolah, saya akan cari ke toko buku loakan Oh, nah yang seperti itu ya. di era itu ya, tahun Ya, berapa berarti Kang? Tahun 60-an itu berapa ya? 64-an. 64-an itu kan eranya masih sangat ya belum modern lah ya. Ya, Nah, lingkungan sini apakah juga dari orang tua ada yang suka sastra Kang atau yang mempengaruhi itu? bapak saya mulai langganan koran pada tahun Oh. 1955 menjelang pemilu pertama. Oh, korannya koran apa Kang kalau boleh tahu? Namanya Duta Masyarakat. Duta Masyarakat. Waktu itu saya umur 8 tahun. 8 tahun. Sudah saben hari baca. Nah, di koran itu apakah ada rubrik sastra? Saya kira cerita pendek Oh, cerita pendek sudah ada yang ya. di Jadi harian Minggu, yang edisi Minggu. ada seminggu. Jadi setiap seminggu sekali ada cerita Ya, pendek ya. ya, Oke. Jadi dari situ kemudian Kang Ahmad Tohari menulis ya, mencoba menulis ya. ya, terinspirasi. Terinspirasi. Kemudian ketika menulis cerita pendek yang pertama ditunjukkan pada siapa Kang dulu? Waktu itu saya kirimkan ke harian Suara Merdeka di Semarang. Oh, Suara Merdeka. Semarang ya. Itu pada saat umur Mungkin umur saya 25-an. oh udah dulu jadi udah Ya. masa lepas sekolah ya, Ya, udah menulis oke. Nah kemudian dari cerita pendek mengalir banyak dan kemudian sempat kirimnya kemana aja Kang selain Suara Merdeka? cerita pendek saya kirim dulu kan ada Republika. Republika ya Kayak Republika. Kompas tentu saja. Kompas juga Suara ya. Merdeka. Ya. Oh ke koran-koran Jakarta juga. Ya. Oke, jadi Kang Ahmad Tohari sudah dari SMP tadi ya, udah tertarik SMA. SMA ya, Ya. tertarik Saya dengan kalau mulai baca SMP. SMP udah mulai baca dan SMA mulai menulis kan ya, Menulis. mulai cerita pendek. Nah, kenapa tertariknya cerita pendek nih, Kang Ahmad Tohari? Terpengaruh oleh bacaan-bacaan yang saya lakukan. Oh saat itu ya, Jadi yang barangkali sebelum menulis cerita pendek sendiri, saya sudah membaca puluhan cerita pendek karya orang lain. jadi kalau dulu mungkin di perpustakaan sekolah Kang ya, Ya, ada ya, karya-karya apa Pujangga Baru mungkin ya, atau Pujangga Baru atau apa namanya? balai pustaka ya, roman-roman pertanian dan lain-lain, mungkin itu Ya, berpengaruhnya. Nah, kemudian perjalanan waktu dari cerita pendek ke novel nih, ke Kang. novel. Nah, Ya. ini pemantiknya gimana? Dari cerpen kemudian ke novel yang mengubah, kok coba Ah, novel deh itu. pemantiknya itu
di desa ini ada pilihan kepala desa Ya. tahun 1977. 77 itu pemilu juga kalau nggak salah ya, tahun Ya 77 itu. mungkin ya. Ya. Itu kan ada pilihan lurah, kan ada intrik, ada Ya, zaman dulu. doa, ada segala macam, macam-macam. Nah itu membuat saya terinspirasi untuk menulis novel saya yang pertama, Di Kaki Bukit Cibalak. Oh, di kaki Bukit Itu Cibalak novel ya, saya itu yang pertama ya. Ya. Jadi dari cerpen kemudian ke novel ya. Ya. Dan saya lihat kemudian di novel-novel berikutnya ya ada yang berkisar Merah. merah. Ya. Kemudian tadi ada kalau orang proyek itu apa? Orang-orang Orang-orang proyek proyek, itu ya. juga. Nah, garis benang merahnya kayaknya ada masalah sosial dan kemanusiaan ya. Iya, betul. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan sih dari novel-novel Kang Ahmad Tohari ini? Ya itu dia, ya soal-soal kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu kan meminta adanya kejujuran, Kejujuran, ya kejujuran. ya, pengorbanan, Pengorbanan. kedermawanan, seperti itu. Jadi semua novel saya sebetulnya religius, Religius ya, ya. karena punya cita-cita seperti itu, ya, seperti apa, memberikan nilai-nilai kemanusiaan kepada pembaca. Ya. Kalau menurut siapa itu yang dari UGM itu profetik ya, sastra yang sastra profetik ya. Ya, kata mereka. Iya, ya, seperti itu. Nah, kemudian Kang Ahmad Tohari ini kan terus menulis ya, bahkan sepertinya tidak pernah berhenti. Nah, untuk menjaga ritme, bisa ada ide terus, ada panjang napasnya bisa berkarya itu apa kira-kira yang apa ya Orang dimiliki tuh Kang harus Ahmad tetap Tohari? membaca. Tetap membaca. Ya, saya setiap hari membaca 2 koran. 2 koran. 2 koran. Buku-buku juga. Ini boleh bilang sudah saya baca. Yeah. Nah, dengan banyak membaca, kita banyak terinspirasi untuk membuat karya lain yang tentu saja berbeda dengan yang dibaca. Artinya dari membaca mendapatkan sesuatu ya. Ya. Entah itu mungkin insight baru atau ide gagasan baru atau hal yang baru sehingga diolah ya sama diolah kembali. Saya juga kan terpengaruh oleh penulis-penulis terdahulu, mentor ya, seperti Pramudia, ya. Sultan Takdir, STA ya, Standar dari Sabana. Bahkan juga Buya Hamka, ya, di bawah lindungan Ka'bah itu saya baca. Nah, juga buku-buku yang dari luar yang diterjemahkan, misalnya Dataran Tortilla, itu saya suka betul. Itu pemenang Nobel. Saya malah nggak tahu. Penulisnya John Steinbeck. Oh, John Steinbeck ya. Dia pemenang Nobel. Ada juga pengarang-pengarang lokal yang ini yang memang saya kagumi. Bahkan saya menyukai orang yang seumur saya. Bram Arswendo. Arswendo. Itu seumur saya, tapi saya menggemari karya-karyanya. Yang mati dia Arswendo. Ya. Yang tulisannya kadang-kadang agak ini ya, agak beling atau apa ya. Beling ya. Nah, kemudian ketika Kang Ahmad Tohari menulis ya, berkarya produktif itu dari teman-teman sebaya saat itu kan mungkin hobinya bukan sastra ya, iya, kan ya. Iya. Itu bagaimana mereka melihat kan era zaman dulu mungkin ya orang main anak muda gitaran itu ya di pos ronda apa. Ini kan kok nulis novel dan cerpen itu. Di kelas saja saya sudah nyeleneh. Iya. Di SMP saya baru membaca, belum morat-oret ya. Tapi di SMA saya mulai coret-coret, menulis cerita pendek. Padahal sedang diajar. Ya artinya perhatian saya malah justru ke melanjutkan menulis cerita pendek. Dan tentu saja cerita pendek saya ya awalnya cerita pendek yang sederhana. Ya.
tapi sudah tidak romantis. Seperti saya pertama sudah realistis. Realistis ya. Ya. Realis. Ya. Ke kiri-kirian kata. Oh iya, realis ya. Realisme sosialis. Mungkin itu. Saya sukanya ke sana. Ya, tapi memang ada landasan batin yang kuat. Jadi ada semacam level sofistik yang ada di situ, di mana semua orang sebetulnya rindu Tuhan. Cuman caranya masing-masing. Cara menyampaikan dan mengekspresikannya mungkin berbeda. Ada yang zikir, ada yang sholat, ada yang puasa. Kalau cara saya lain. Saya meyakini suatu hadis yang intinya Tuhan bersama orang-orang miskin, tidak bersama-sama orang makmur. Ya. Nah, dengan demikian saya terpengaruh untuk selalu mencari objek tentang masyarakat miskin dan orang miskin. Tidak pernah bisa menulis tentang orang-orang yang kaya makmur, tidak bisa. Gitu. Nah, itu bukan lagi sosokan, tapi memang batin saya lebih tertarik kepada ketuhanan yang lebih tergambar pada masyarakat miskin. Iya. Nah, dengan Kang Ahmad Tohari mengambil penulisan keberpihakan pada masyarakat miskin yang dalam tanda kutip mungkin termarginalkan, merasa diperlakukan tidak adil di negara ini. Nah, itu kan menjadi relevan terus nih karya Ahmad Tohari. Apakah dulu sempat berpikiran seperti itu? Ya. Ini buku pasti akan dibaca terus lagi gimana dulu kan waktu awal nulis itu? Ya tidak pernah punya ramalan. Tidak kepikiran ya seperti itu ya. Yang penting saya melahirkan kegelisahan yang menyiksa hati, menyiksa jiwa menjadi teks. Dan saya punya keahlian dalam berbahasa Indonesia. Karena saya redaktur, editor saya. Di mana dulu, Kang? Di Harian Merdeka. Oh, Merdeka ya. Iya. Jadi saya menguasai bahasa Indonesia dengan tertib dan baik. Jadi ini bahasanya tertib. Iya, saya baca yang edisi dulu yang tipis ya, yang apa Dongeng Duku Paro, Jentera Biang Lala sama satu lagi Lintang Kemukus Dini Hari. Jadi hal-hal kecil misalnya ada embun di batang ilalang itu loh ini udah sangat detail nih mengambil hal kecil, kemudian ketemu si yang serintilan rasus dan lain-lain. Nah, kemudian Kang Ahmad Tohari, jadi ketika menulis novel itu kan jadwalnya gimana, Kang? Untuk menulis novel, misalnya gini, ketika Ronggeng Duku Paro itu berapa lama ditulisnya? Ditulisnya itu kira-kira 4 bulan. Oh, cepet dong? 4 bulan? Yang lama itu mengolahnya. Oh. Mengolahnya di dalam pikiran itu yang lama. Ini mulai terinspirasi kan ketika saya pada tahun 65 menyaksikan orang-orang ditembaki di depan mata saya. Oh, di depan mata tadi. Melihat sendiri ya? Dan itu beberapa kali, bukan hanya sekali lagi. Tahun 65 Kang Ahmad Tohari posisi di Jatilawang atau di? Iya, di sini. Di sini. Oh, SMA Purwokerto. Oh, jadi saya SMA kelas 2 di Purwokerto. Oke, jadi ketika 65 teringat kasus itu masuk dalam ruang pikiran Kang Ahmad Tohari, pergolakan batin yang banyak. Kemudian mulai menyusun tahun 80-an. 80-an. 15 tahun. Iya, oke. 80 itu misalnya 8 tahun 80 misalnya. Itu setahun jadi satu buku ya, Kang ya? Atau gimana? Tidak. Itu tahun pertama. Tahun pertama ya. Itu buku pertama yang namanya Catatan Buat Emak. Oh, Catatan Buat Emak, ya. Oke. Terus saya berhenti ada kira-kira 3 atau 4 bulan baru bisa meneruskan seri kedua. Oh. Terus berhenti lagi seri kedua. Jadi di total kira-kira 1 tahun. 1 tahun. Nah, penerbitannya dulu 3 buku itu jaraknya berapa tahun ya, Kang? Saya agak lupa. Bulan, bukan tahun. Oh ya? Iya.
Oh, dalam tahun yang sama diterbitkan. Iya, Oh, iya. karena Kompas juga rewel. Itu kan dulu cerita bersambung. Cerita bersambung di? Kompas. Oh, di Kompas. Oh, saya baru tahu nih. Jadi kalau novel ini dulu cerita bersambung di harian Kompas. Kompas. Oh, Jadi iya. sudah tersebar dulu. Iya. Kompas waktu itu oplahnya 1,3 juta eksemplar per hari. Tahun 80-an ya. 80-an. Jadi Oke. eh, buku ini sudah dibaca jutaan orang sebelum menjadi buku. Oh, oke. Jadi sudah dibaca oleh pelanggan Kompas ya. Jadi ini menjadi cerita bersambung di Kompas yang sudah dibaca, diapresiasi oleh banyak Iya. penggiat apa penggemar sastra di Indonesia, menjadi kemudian jadi buku novel ini. Jadi Coba sudah dibaca sebentar, dulu. saya cari buku asli saya ada nggak ya? Ya. Ini ada beberapa versi. Ini yang tidak ini Oh, saya punya ini nih. Saya saya punya yang yang ini, ini saya ya. punya. Kalau ini kan saya belum pernah menemukan malah. Ini yang terbitan pertama. Ya, Terbitan pertama Ronggeng Dukuh Faru. Tahun berapa saya baca dulu? Tahun 88. 88. Catatan buat emak. Oke, tahun 88. Iya. Saya masih SMA. Kelas 3. Yang ini saya punya di rumah ya. Oke, nah kemudian ini kan temanya Kang kalau di bawah sekarang itu kan sekarang kan sudah sangat kapitalisme Indonesia Iya, iya, kapitalistis iya. ya. Ini menjadi relevan sekali. Jadi Iya. pendapat Kang Ahmad Dori gimana ketika buku ini banyak dibaca anak muda Anak banyak ya mudanya. sekarang mulai banyak baca juga. Ya, adalah kita memang perlu anak muda perlu ada dikasih inspirasi untuk melawan kapitalisme saya kira. Iya. Kita jangan pasrah bongkokan sama kapitalis. Kita mencoba sebisa mungkin untuk tetap punya kemandirian. Tidak kemandirian dan kepribadian untuk tidak lenyap. Ya, tidak menyerahkan kedaulatan ya pada pihak-pihak tertentu. Jadi Iya. perlunya kalau zaman dulu namanya berdikari ya, berdiri Ya. atas kaki sendiri. Nah, kita perlu kemandirian. Nah, kemandirian memang tidak mudah kan harus punya bekal ya, SDM yang kuat ya dari sisi IQ dan lain-lain. Dan ini memang perlu diperlukan untuk kita melawan hal-hal yang merugikan kita penghisapan pada masyarakat ya Kang. Itu Ya. sudah sangat besar. Nah, ini kan saya ingin tanya ke yang orang-orang proyek nih. Ini zaman dulu dan saya nggak tahu sekarang ya. Dulu proyek itu kan banyak markup, Iya. banyak harga sekian dinaikkan. Kemudian Iya. melebarnya ke sini ke tambang kan. Iya. Itu kan sangat sangat relatif. Apakah dulu kepikiran juga waktu nulis orang-orang proyek itu kan? Inspirasinya gitu. Dari apa gitu, dari hal apa? Ini malah aspirasi nyata karena Oh, itu real di lapangan. di lapangan itu kira-kira 5 kilo dari sini ke arah sana itu sedang dibangun jembatan agak besar, Jembatan ya. kalinya nggak besar. Lalu waktu itu Golkar sedang menjadi maharaja. Oh ya, single majority. Mereka pawai dengan mungkin puluhan truk penuh manusia itu pemimpin proyek sebetulnya keberatan. Oh iya. Keberatan, ini jembatan belum begitu kuat kalau dilewati, belum kering gitu lah. Tetapi politik menang daripada urusan teknik, jadi tetap aja dilewat. Itu setelah diperiksa dari bawah, retak di bawah, dibangun ulang bayang. Artinya ada anggaran lagi kan? Ada kemungkinan ada permainan lagi setelah itu ya. Masyarakat juga suka nyolong juga. Masyarakat yang masyarakat sekeliling yang nggak mau nambal plester ya jadi nambal plester. Iya. Malah ada pembangunan masjid juga minta PC ke proyek.
Jadi memang korup kita orangnya. Jadi menurut apa enam tipe masyarakat Indonesia menurut siapa tuh Robis. Mokhtar Lubis. Iya kita korup ya. Nah kemudian setelah jadi ada berapa buku, maaf Kang Mat tadi ingat nggak berapa buku yang sudah diterbitkan? Tidak banyak sebetulnya. Ini ya Ronggeng Tugu Baru, Bekisar Merah, Di kaki Bukit di Sibalak, kaki Bukit Cibalak, Senyum terus Karyamin tadi, Senyum Karyamin, terus satu lagi orang-orang udah orang-orang proyek udah ya. udah yang itu TI apa itu namanya, lupa. Yang saya menghormati saudara-saudara saya yang masuk TI. Oh itu. Ya itu bukunya apa namanya? Ada beberapa, tapi yang paling menonjol ini. Ini yang sudah difilmkan ya dalam Ya. The Dancer kan saya. Ya, The Dancer Dancer. sang penari ya, sudah filmkan. Nah, setelah buku yang terbaru yang pernah ditulis apa? Buku Yang novel terbaru. Saya sudah lama, saya akhirnya yang terakhir itu orang-orang proyek. Maaf, waktu itu yang pingin bikin buku bahasa Jawa itu jadi nggak, Kang? Ya ada ya. Ada. Yang waktu saya mampir, Ya, Kang Matahari bilang laptopnya hilang waktu itu. Ya, ya. Itu Kalau dicari ada. Oh ada, tapi ada. Jadi ya. Jadi. Oh. Itu dapat rancak ya? Oh iya dapat rancangan. Harus dari award oleh apa dari Kang Haji Ayub. Lan edisi bahasa Jawa itu dimuat di harian Suara Merdeka. Sebagai? Saya sudah bersambung. Oh sudah dalam bersambung. Bahasa Jawa. Oh dalam bahasa Jawa ya. Ya karena waktu itu Suara Merdeka mau membuat perwakilan Banyumas. Oh, perwakilan Banyumas. Nah, jadi sebagai iklan itu. Ya. Oke, jadi selain nulis novel bahasa Indonesia juga bahasa Jawa ya, Kang. Ya. Nah, kemudian dengan adanya perpustakaan ya di rumah Kang Matahari dan juga rumah sastra ini, bagaimana anak sekolah di sekitar sini, Kang? Selama ini yang apakah sering kunjungan juga? Ini baru saja dibentuk pengurusnya kan, Pengurusnya. belum lama ini. Oh belum lama ya. Tadi kalau anak-anak yang sudah tahu lalu datang, saya silakan masuk. Oh iya. Silakan masuk, ambil buku di sini, baca di sana. Gitu. Jadi kamu kembalikan di atas meja ini, jangan di sana. Nanti yang meletakkan kembali itu petugas. Iya petugas. Jadi artinya kan ini punya dampak positif nanti ke keberadaan perpustakaan ini sehingga anak-anak muda sekarang akan tertarik dan kembali menulis sastra. Karena gini Kang, jadi mungkin mohon pendapat Kang Ahmad Wari juga. Anak-anak sekarang mulai banyak main handphone, telepon genggam. Dan literasinya itu menurut saya kurang dibanding dengan zaman generasi saya, Kang Ahmad Wari yang ada kewajiban ke perpustakaan membuat istisar dari buku novel atau roman zaman dulu. Nah kira-kira dari Kang Ahmad Wari punya pendapat apa nih untuk agar anak-anak sekarang juga mencintai sastra kembali? Ini kan kita sedang mengalami semacam bencana kebudayaan. Bencana kebudayaan ya. Ketika generasi sekarang ini tidak menyukai buku atau kurang menyukai buku, ya, itu sebuah bencana kebudayaan. Dampaknya akan terasa mungkin 10 tahun yang ke depan, mulai terasa. Nah, anak-anak yang maaf, kepalanya isi apa? Isi HP. Ya. Ya. Kalau dulu kita kan ya isi sejarah, isi sastra, isi riwayat hidup para tokoh kan begitu. Nah sekarang anak-anak ya HP aja itu. Termasuk cucu saya baru kelas 2 SD itu harus dihukum. Dihukum hanya boleh pegang HP selama 4 jam. 4 jam. Kalau sudah 4 jam harus dikembalikan ke ibunya. Seperti itu. Ya, malah petaka kebudayaan menurut saya. Ya, jadi generasi sekarang yang sudah era digital ini memang terpapar oleh kemudahan HP dan internet sehingga mungkin lupa ya, tidak belajar, tidak membaca buku. Padahal di negara lain, di Australia juga dibatasi anak-anak pegang HP. Anak-anak
tidak boleh punya akun medsos. Kemudian di Cina juga sangat Iya. ketat pemakaian HP. Di beberapa negara di Eropa ya, Finlandia, Eropa. Norwegia juga Iya. mereka menekankan kembali ke baca buku. Hmm. Artinya ketika kita anak sekolah suruh pakai tab di Indonesia, di Finlandia sudah kembali menulis pakai tangan. Iya. Di Amerika juga ada. Jadi memang ada daya sensor motorik yang harus nyambung dengan stimulus ketika dia Iya. dapat bacaan atau suara dari luar. Itu yang penting. Iya. Iya. Nah, ini Iya. Saya juga terkejut ketika Australia melarang anak sebelum 16 tahun Iya. melarang. Itu kita mesti niru itu. Iya. Itu mesti kita tiru. Ya. Dan memang ini menjadi ketemu Kang Ahmad hari ini, berterima kasih, sangat terima kasih sekali sehingga mengingatkan kembali untuk teman-teman semua bahwa pemerintah tidak begitu peduli dengan adanya HP yang sangat membludak ini. Bahkan sebelum HP dulu era televisi swasta itu nggak ada pengaturan jam sinetron itu semau-maunya. Jadi memang kita harus mengatur sendiri dari masyarakat agar kita punya daya pikir yang terjaga, kembali baca buku dan lain itu kita sendiri. Pemerintah sebenarnya tidak mengarah situ ya Kang ya selama ini ya. Saya malah tidak punya HP yang seperti itu. Ya. HP saya itu yang sekecil itu. Yang kecil ya, yang bisa saya telepon itu ya. Bisa saya itu nggak bisa kirim gambar, nggak bisa apa, nggak bisa menerima gambar. Nah, itu bukan saya nggak bisa beli. Iya. Karena saya ingin menjaga kedaulatan saya sendiri. Iya. Kalau HP-nya canggih, sebenarnya kita sudah terjajah oleh HP sendiri. Jadi ya sudah, yang penting ada nomor, orang bisa menghubungi saya lewat SMS atau lewat call. Ya. Itu bagi saya cukup. Iya. Itu yang tidak dimiliki oleh anak-anak sekarang pemikirannya kan. Jadi pengennya kan eksis dengan di media sosial ya. Padahal kalau nggak punya bekal apa-apa ya hanya udah saja ya, nggak ada isinya yang kurang-kurang dalam. Nah kemudian Kang Ahmad Tohari ini selama ini jadi ketika menulis ya yang pertama kali dimulai itu dari apakah selalu dari bab pertama atau kadang-kadang malah di akhir malah jadi bahan tulisan awal juga gitu selama misalnya novel ini ya apakah yang bagian pertama ditulis pertama juga ya gitu jadi kronologis ya urut ya. Saya sudah punya blueprint sebetulnya semacam pola itu ya. Tetapi lentur. Jadi ada bisa berubah di jalan. Bisa berubah. Nggak harus saklek ya, saya harus nulis ini. Dan saya selalu mengakhiri dengan tidak selesai. Ya, seperti ini kan tidak selesai. Iya. Di belakang itu ada pertanyaan sebenarnya kan, yang menggantung di benak pembaca. Nah ini tujuannya apa nih Kang? Saya juga ketika baca kok ini kan belum ketemu ending yang. Ini kan penghargaan kepada pembaca untuk menyelesaikan sendiri novel saya versi pembaca. Artinya bisa beda-beda kan? Bisa beda-beda. Masing-masing pembaca. Misalnya gini, ini kan pasangannya kan si Rasus sama Sridin. Iya. Itu di novel ini tidak jelas. Sridin itu sembuh nggak dari rumah sakit jiwa. Ya. Saya tahu pembaca itu mangkel itu pembaca itu. Iya. Kesel itu. Ini sembuh enggak sih? Menikah dengan Rasul pasti enggak sih? Ya terserah Anda. Kayak gitu. Terserah Anda kalau mau kayak cerita anak-anak di barat tuh ingin yang they are happy forever, silakan. Nah ini di semua novel atau hanya Rembang Kedung? Semua. Artinya kenapa? Jadi artinya Kang Ahmad Tohari memberikan ruang, ruang tafsir, ruang bahkan ending dari novel itu pada pembaca. Nah ide itu dari mana Kang? Ide kayak gitu tuh? Ya mungkin karena saya juga banyak membaca karya-karya besar seperti itu. Karya besar di luar seperti itu? Iya. Jadi itu tidak selesai dan silakan pembaca menyelesaikan sendiri versi si pembaca itu. Dan menurut saya itu demokratik sekali. Jadi penulis itu tidak menjadi dewa yang menggurui umatnya gitu. Tidak begitu.
Jadi tidak ingin mendikte yang ada di dalam kepala pembaca ya, Pak. Nah, ini sebenarnya suatu yang saya juga menilai sangat bagus, ada ruang tafsir bagi pembaca. Nah, kemudian apakah selama ini ada yang pernah menanyakan ke Ahmad Tohari, ini kok kayaknya belum selesai gitu, ada nggak, Kang? Di cerita ini. Ada yang dendam, bukan ini marah, ada yang dendam. Oh, kan nggak happy ending ya, nggak happy ending. Mengenal Muhammad Sobari kan? Ya, itu orang yang marah itu. Oh, Muhammad Sobari. Itu Rongga itu baru menyiksa Serintil dari awal sampai akhir dan endingnya tidak jelas. Emang jadi kalau membaca dari awal pengennya di belakang kan happy ending, oh ternyata enggak juga. Oke ya. Kemudian ini udah cukup lama ngobrol-ngobrolnya ya dengan Kang Ahmad Tohari. Nah, kira-kira harapan apa nih Kang Ahmad Tohari pada generasi muda ke depan? Ini kan eranya era internet, era bahkan mungkin membaca bukan cuma di buku cetak ya Kang, mungkin di komputer atau yang lain lah. Harapannya apa agar anak muda itu tetap membaca sastra itu? Iya, bahkan bukan membaca sastra, berkarya sastra. Berkarya, oke. Lewat apapun, kalau lewat internet, lewat apa silakan. Lewat tradisional kayak gini silakan, masih ada penerbit. Iya. Kalau naskah bagus pasti akan terbit. Nah, untuk menyampaikan bahwa sebuah karya anak muda ini biar berisi atau punya daya daya pikat ya, daya gugah bagi pembaca. Kira-kira apa yang saat ini bisa diolah ya Kang, zaman era-era sekarang ya? Pertama-tama bagaimana membuat anak muda itu mahir berbahasa Indonesia. Mahir berbahasa Indonesia ya. Satu. Ya. Jangan cuma rata-rata. Kemampuan berbahasa itu harus di atas rata-rata untuk menjadi penulis. Ya. Dan penguasaan kosakata harus banyak di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, termasuk juga mungkin yang sinonim dan lain-lainnya. Sinonim seperti itu. Kemampuan berbahasa di atas rata-rata. Lalu kemudian dimulai dengan menulis fiksi, misalnya kalau saya kan mulai dari cerita pendek. Itulah cerita pendek. Yang namanya cerita pendek itu kan bisa 1 halaman selesai. Jadi itu bisa 2, bisa 3. Normalnya itu 4 halaman. 4 halaman. Seperti itu. Kalau dulu saya senangnya menulis catatan harian. Iya, catatan harian zaman dulu juga sering rajin banget menulis biar melancarkan menulis ya. Dan itu ternyata menjadi latihan untuk menyusun kalimat, kemudian latihan menumpahkan gagasan menjadi teks. Jadi teks ya. Itu perlu dilatih, tidak datang begitu saja. Ya. Artinya semua ada prosesnya, harus di maintenance terus ya, dipelihara terus ya, dirawat terus ya. Dari mahir berbahasa Indonesia, menguasai kosakata, kemudian juga langsung ketika ada ide dituliskan ya dalam sehari-hari, dibiasakan menulis, kemudian juga bahwa ada selain teks mungkin ada konteks juga ya, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya juga dimasukkan ke situ ya. Saya mulai SMP sudah sangat suka membaca, sehingga pernah mempermalukan guru bahasa Indonesia. Oh, wah ini baru tahu, baru diinfokan di sini. Jadi, gimana ceritanya gimana nih? Menarik. Pertanyaan di papan tulis itu, sebutkan salah satu karya H.B. Yasin. Ya. Saya jawab, salah satu karya H.B. Yasin berjudul Analisa Sorotan Atas Cerita Pendek. Itu judulnya. Analisa, judul besar, judul kecilnya Sorotan Atas Cerita Pendek. Itu dicoret oleh guru. Oh. Jawaban itu dicoret ini.
Besok paginya saya sodorkan Bukunya. Ya, pucet buku. Berarti Bu Guru belum menulis, belum membaca itu, belum pernah lihat buku itu ya. Oke. Jadi ternyata muridnya lebih maju nih. Iya, lebih banyak baca. Lebih banyak baca dibanding gurunya ya. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal imajinasi nih, Kang, saya mau nanya juga. Sastrawan itu kan mesti punya imajinasi terkait dengan tema sekitar ataupun mungkin yang jauh-jauh lah. Itu gimana merawatnya imajinasi agar kita nggak cepet hilang, nggak cepet buyar lah ya. Gimana, Kang? Ini dulu kekuatan imajinasi harus dibangun sejak anak-anak. Sejak anak-anak. Anak-anak TK bila mana perlu, yaitu dengan membiasakan mereka mendengar dongeng. Oh, dongeng, ya. Ketika seorang anak mendengar dongeng, imajinasinya mulai tumbuh dan rasa ingin tahunya juga tumbuh. Oke. Itu ketika dia masih anak-anak. Ketika dia sudah masuk SMP, dia sudah tidak ada dongeng di sana, maka akan dicari buku teks tentang sastra, tentang cerita, itu akan dicari. Dengan senang hati, dengan rakus akan membaca buku sastra kalau ketika kecil didongeng. Nah, kalau di kecil ibunya diem, bapaknya diem, gurunya diem, bagaimana ada rangsangan imajinasi yang nggak ada masukan ya ke anak-anak itu. Saya misalnya di musola itu guru ngaji saya kan kiai kampung, mendongeng tentang malaikat penyangga langit itu. Kata guru ngaji saya itu, malaikat penyangga langit itu kakinya menapak bumi, tangannya menyangga langit. Waktu itu ya saya percaya 100%. Tapi imajinasi kemudian berkembang menjadi fisika yang sangat jauh. Karena malaikat itu cuma gelombang. Nah, kalau sudah begitu fisika udah. Nah, ini artinya imajinasi terus berkembang. Jadi mungkin benar si Einstein itu. Ya, bahwa kekuatan imajinasi, kecerdasan imajinasi lebih utama daripada kecerdasan intelektual. Mungkin benar. Jadi Einstein pun bilang imajinasi lebih penting daripada pengetahuan ya. Jadi itu yang dikedepankan. Oke, kita mungkin sudah cukup lama ngobrolnya dengan Kang Matahari. Terima kasih Kang Matahari ya sudah disambut. Saya datang sowan ke sini untuk yang keberapa kali ya. Jadi, banyak kali lah. Artinya Kang Matahari sangat support saya juga. Jadi ketika saya bikin buku puisi Kepak Sayap Jiwa, yang saya kirimin adalah Matahari. Padahal saya menulis puisi ya, puisi di arah penyair. Kenapa? Karena saya sebelum nulis puisi sudah baca buku Kang Matahari yang di rumah adanya. Jadi saya suka detailnya dibacaan itu, sehingga itu bagi saya menjadi bekal juga untuk menulis berikutnya ya. Oke, mungkin itu makasih sekali matur nuwun Kang Matahari sudah bertemu. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa kira-kira terkait dengan kepenulisan. Tentu. Saya mengatakan ini, membaca itu menabung pengetahuan. Jadi makin banyak membaca, jiwa kita makin kaya akan ilmu pengetahuan. Jelasnya membaca itu keren. Membaca itu keren ya, menabung pengetahuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.